Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan umur yang panjang sampai hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan, kita lantunkan kepada sang baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya, yang semoga kita semua mampu mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-temanku yang berbahagia, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Belajar dengan Sadar, Hidup Lebih Tenang. Rekan-rekan semua yang saya cintai, kita semua paham, menjadi mahasiswa di era ini bukanlah perkara yang sederhana. Kita hidup di zaman yang penuh kompetisi, di mana sebuah nilai IPK yang harus tinggi, organisasi harus aktif, portofolio yang kita miliki harus tebal, dan masa depan harus sudah direncanakan sedini mungkin. Sementara itu, di balik layar, banyak dari kita yang menyimpan kelelahan, kecemasan, bahkan rasa kehilangan arah. Contohnya, di grup WhatsApp kelas kita terlihat aktif dan penuh dengan energi. Di media sosial kita tampil percaya diri. Namun ketika kita sedang sendiri di kamar, banyak dari kita yang bergulat dengan pertanyaan. Apakah aku sudah cukup? Apakah aku mampu? Apakah aku akan gagal? Teman-teman semua yang berbahagia, menurut data yang saya kutip dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau INAMHES, menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Sementara 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental selama 12 bulan terakhir. Berbagai survei lain juga menunjukkan tingkat stres dan gangguan kecemasan di kalangan mahasiswa terus meningkat. Beban akademik, tekanan finansial, ketidakpastian masa depan, dan ditambah distraksi digital yang tak pernah tidur. Itu semua menciptakan badai yang menggerus ketenangan kita. Lalu, di tengah pusaran ini kita bertanya, bagaimana kita bisa tetap belajar dengan sehat, fokus, dan waras? Jawabannya saya temukan dalam sebuah konsep bernama mindful learning. Ini bukan sekedar teknik belajar, tapi sebuah mindset atau cara pandang yang mengembalikan kendali belajar kita ke tangan diri kita sendiri. Dalam konsep mindful learning, kita diajak untuk hadir sepenuhnya di momen belajar, bukan multitasking. Dengan 12 tab browser terbuka di dalam laptop, bukan sekedar menghafal untuk ujian lalu melupakannya, tapi ini benar-benar kita menyelami proses yang kita lakukan. Memahami makna dan memberi ruang pada diri kita sendiri untuk bernafas di tengah keramaian tekanan. Solusi nyata dan sederhana. Yang pertama kita bisa melakukan mulai dari diri sendiri. Sebelum membuka laptop, luangkan 2 menit saja untuk kita menarik nafas dalam-dalam. Kita fokuskan pikiran kita pada apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita pelajari. Yang kedua, kita ubah cara belajar kita. Jangan hanya membaca, tapi diskusikan, ajukan pertanyaan, dan hubungkan materi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, jaga batas sehat. Yakni, mari kita beri jeda istirahat setiap 45 menit belajar dan jangan biarkan otak terbakar habis. Saya pernah menonton sebuah video yang menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang bernama teknik Pomodoro. Di mana teknik tersebut menjelaskan atau mengimplementasikan kita bisa belajar selama 30 menit dan kita setelah belajar selama 30 menit tanpa distraksi apapun termasuk handphone,
baru kita istirahat selama 5 menit tanpa adanya gangguan dari handphone. Contoh, misalkan kita 30 menit belajar matematika tentang kalkulus integral, lalu setelah 30 menit berakhir, kita istirahatkan otak kita dan pikiran kita untuk sejenak hindarkan semua pelajaran dan juga handphone. Selama 5 menit tersebut kita bisa seperti melihat pemandangan atau kita bisa bengong tanpa ada distraksi media sosial ataupun handphone. Dan yang terakhir, kita ciptakan ruang aman di kelas dan kampus. Mari kita dukung teman-teman kita untuk belajar bersama, bukan bersaing membabi buta. Teman-teman yang berbahagia, mindful learning bukan berarti kita mengurangi ambisi. Justru ini adalah cara agar ambisi kita tidak mengorbankan kesehatan mental dan emosional. Kita tidak hanya ingin menjadi mahasiswa yang lulus dengan nilai baik, tapi juga menjadi manusia yang utuh, cerdas pikirannya, kuat jiwanya, dan sehat hatinya. Maka dari itu, mari kita belajar dengan sadar, kita hadir sepenuhnya, dan kita menikmati proses perkuliahan yang ada. Karena di tengah krisis mental yang melanda pendidikan, teknik mindful learning bukan sekedar pilihan, namun ia adalah sebuah kebutuhan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.